A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bu Dr. Suminah, mana duduknya di mana? Kepada tim yang keren dan juga hadirin yang sudah hadir ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perjumpaan dan perpisahan kita insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas karena Allah. Jadi kita perbaharui niat kita bahwasanya hadirnya kita di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sama-sama akan belajar gimana caranya ya kita dapat Lailatul Qadar, bagaimana ulama ya menyampaikan tentang Lailatul Qadar dan apa yang kira-kira bisa kita optimalkan dari amal ibadah insya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ya dengan mengkaji ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar yang gak diberikan kepada semua orang. Gak diberikan kepada semua orang. Ya Allah, salah satunya hamba ya Allah. Minta gitu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang keagungan dari penamaan saja namanya Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Lail artinya malam ya. Qadar apa artinya? Jadi pertama yang dibahas adalah jalali tasmiyatiha. Dari penamaan saja udah penamaan yang agung ya. Yang diturunkan bukan satu ayat, satu surat ya Bu, yang dibaca tadi bukan satu ayat, satu surat tentang Lailatul Qadar. Dan barang siapa terhalang dari kebaikannya, dia benar-benar terhalang. Dalam hadis dikatakan atakum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan berkah. Ya. Berkah itu artinya ziyadatul khair, Bu, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi bertambah kebaikan kita, sehatnya nambah, sejahteranya nambah, umurnya panjang insyaallah. Jadi kebaikan-kebaikannya bertambah-tambah. Allah telah mewajibkan bagi kalian siyamahu, berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga sedang dibuka saat ini. Wa ghuliqa fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka sedang ditutup hari ini. Ya. Dan juga setan-setan dibelenggu. Cuman kata ulama, setan dari golongan jin aja yang dibelenggu, Bu. Setan dari golongan manusia masih berkeliaran juga. Demikian juga nafsu kita masih ada. Jadi masih ada kriminal tuh. Ya. Wa fihi lailah, dan di dalamnya ada satu malam. Satu lailah. Hiya khairun min alfi syahr, dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurib. Itu yang saya tebelin tuh di bawah. Man hurrima khairaha faqad hurib. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, dia benar-benar terhalang. Terhalang dari kebaikannya, dia benar-benar terhalang. Hadis sahih, muhadditsnya Imam Albani. Kita akan bahas satu. Yang pertama, takdirul maqadir.
Kenapa jadi dinamai malam Lailatul Qadar? Karena di antara ulama ada yang menyebutkan ini di malam itu ditetapkannya takdir-takdir. Fiha tubramu ahkamus sanah. Ya. Jadi dalam setahun takdirnya pada saat itu. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya yuktabu fi ummil kitab fi lailatul qadar ma huwa kain fis sanah minal khairi wasyarri wal arzaki wal ajal. Pada malam itu dicatat kembali itu. Ya, takdir-takdir dalam satu tahun. Minal khairi wasyarri, dari kebaikan-kebaikan, dari keburukan-keburukan, dari rezeki-rezeki, dan juga dari ajal-ajal. Allah. Makanya disebut malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua disebut malam Lailatul Qadar karena idhamatus sya'n, keagungan malam tersebut. Lailatun dzatu qadar wa qimah, karena malam itu adalah malam yang punya kedudukan yang tinggi, malam yang agung. Ya. Li'annal 'azim anzala fiha kitaban dza qadar, karena Allah yang Maha Agung menurunkan kitab yang tinggi kedudukannya pada Rasul yang tinggi kedudukannya untuk umat yang tinggi kedudukannya. Allah. Jadi Bu, apa-apa itu biasanya kalau dekat sama Al-Quran jadi agung, jadi mulia. Malam diturunkannya Al-Quran jadi mulia, jadi malam Lailatul Qadar. Ya. Nabi yang mulia, kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Jibril jadi malaikat yang mulia, kenapa? Karena tugasnya ya menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi. Jadi apa-apa yang dekat sama Al-Quran kecipratan mulia. Nah, kalau kita mau jauh-jauh sama Al-Quran ya berarti ya, kita mengharamkan dari diri kita kebaikan-kebaikan di malam tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bu, malamnya sama Bu, semua sama ngalamin. Kalau ada umur nih, benar nggak? Tapi nggak semua kedapatan kebaikannya. Ya taro, kira-kira ini kita ini adalah yang kebagian apa enggak? Bayangin kita lagi duduk bersoft gini. Allah mau turunkan kebaikannya, Allah mau kasih kemuliaan ke kita. Yang ini iya, yang ini enggak dilengkapin Bu. Kita dilengkapin Bu. Man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalangi dari kebaikannya, benar-benar terhalangi dari kebaikannya. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah disebut malam Lailatul Qadar karena nilai amalnya, bobotnya beda, nggak seperti malam biasanya. Ya, ibu sedekah 2.000 di malam Lailatul Qadar nggak seperti sedekah di malam yang lainnya, nggak seperti sedekah di luar Ramadan. Sebagaimana ya, kalau seandainya kita sholat di Masjidil Haram atau sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, maka memiliki lipat-lipat ganda yang berbeda. Gak seperti di masjid-masjid yang lainnya. Jadi ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu. Kemuliaan tempat yang Allah khususkan tempat-tempat tertentu, kemuliaan waktu diantaranya adalah malam Lailatul Qadar. Ya, di sini dikatakan ya, qadrul amal al-ibadatu fiha tazinu bi mizanillahi aktsar min ibadati 33 sanah. Ya. Satu amalan itu bobotnya sama seperti melakukan ibadah sebanyak 83,333 gitu ya. 333 tahun. Satu malam. Ya. Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kadang-kadang karena sering kita dengernya, ya Bu, karena juz 30, akhirnya kita lupa sama kebaikan. Padahal nanti di akhirat kita udah nggak bawa apa-apa lagi kecuali yang kita tanam sekarang. Di sini udah banyak yang umur 40 belum?
Kata ulama kalau udah umur 40, dakhala fi aswaqil akhirah, udah mulai masuk ke pasarnya akhirat. Maksudnya apa? Mulai belanja yang banyak buat bekal. Mulai belanja yang banyak buat bekal. Ya. Allah udah panjangin umur kita, alhamdulillah. Jangan diisi dengan yang lainnya. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maksiat gimana? Taubat. Allahu Akbar. Doa yang terbagus di malam itu adalah Allahumma innaka afu. Engkau yang maha pengampun, yang maha menghapuskan dosa. Lanjut dulu ya. Di malam itu inzalul Quran, diturunkan Al-Quran. Ya. Malam yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Jadi terhubung nggak, Bu? Ketika diturunkan Al-Quran, terhubung. Makanya ada sahabiah yang menangis ketika baginda Nabi wafat. Kenapa? Karena ya, hubungan ini jadi terputus. Selama ini ada terus hubungan antara bumi dan langit. Tapi begitu baginda wafat, ya sudah, wahyu terputus. Tapi kita masih bisa mendekat kepada Allah dengan membaca Quran. Lanjut, kapan malam Lailatul Qadar ini? Orang itu kadang-kadang mau simpelnya aja, wes tanggal berapa gitu toh. Ya udah fokus aja gitu. Ya, kita bacakan dulu hadisnya, diantaranya dari Umar radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatal qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah, Bu, carilah, bukan langsung tungguin. Tapi dicari, namanya dicari itu dari awal kita cari. Ya, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 malam terakhir. Ini yang paling populer, pertanyaan belakangan ini apa, Bu? Lailatul Qadar malam ganjilnya versi Muhammadiyah apa versi? Bagi yang meyakini ya mengikut Muhammadiyah, ikuti saja itu. Ya, bagi yang meyakini bukan itu, ikuti saja itu. Gak usah dipedulikan yang bukan urusan kita. Jadi kita gak perlu mikir malam Lailatul Qadar di Malaysia sama di Thailand kapan. Udah, yang kita jalani inilah gitu ya. Yang kita jalani ini saja. Ya, disebutkan di dalam hadis anna rijalan min ashabin nabi uru lailatal qadri fil manami fis sab'il awakhir. Beberapa sahabat baginda Nabi diperlihatkan mimpi malam Lailatul Qadar itu pada 7 malam terakhir. Kalau tadi Nabi bilang 10 terakhir, ini lebih sempit nih. 7 malam terakhir. 7 malam terakhir. Maka baginda Nabi mengatakan, aku melihat mimpi kalian telah bersepakat pada 7 malam terakhir. Maka siapa yang hendak mencarinya, hendaklah dia mencari di 7 malam yang terakhir. Dan banyak di antara ulama yang condong ya mengkerucutkan pada malam 27 berdasarkan isyarat-isyarat yang banyak ya, dari dalil-dalil ataupun perkataan orang saleh yang terdahulu. Namun kita sebagai hamba yang tujuannya menghamba kepada Allah, ya, tentu jangan ngepasin pas tanggal 27 aja. Ya. 10 terakhir, 7 terakhir, malam ganjilnya. Ya. Kita berusaha untuk lebih mengoptimalkan lagi. Mudah-mudahan usaha kita inilah yang akhirnya Allah kesian sama kita, akhirnya kita dikasih kemuliaan bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kemudian ada hikmah disembunyikan malam. Pastinya itu malam apa? Di antara hikmahnya yang pertama adalah seorang muslim akan terus bermujahadah. Ya, akan terus waspada, akan terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya.
Dan di antara hikmahnya adalah peringatan kepada kita, wahai umat, karena baginda Nabi ya menyebutkan dalam hadis, sebenarnya Nabi udah tahu, mau ngasih tahu ini malam keberapa. Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Pasnya itu malam berapa. Lalu si fulan dan si fulan bertengkar. Maka diangkatlah pengetahuan tentang itu, dan bisa jadi itu lebih baik bagi kalian. Masya Allah. Jadi di antara hikmahnya di sini apa? Jangan ikuti ya perbuatan yang bodoh ini tadi. Apa? Bertengkar. Bertengkarnya bukan ikhtilaful ulama, ikhtilaf juhala lagi. Bertengkarnya itu orang-orang jahil, bukan bertengkarnya orang-orang ulama, orang ahli ilmu, ya ilmiah yang diperdebatkan, yang diskusikan. Kalau ulama, kalau mujtahid, ya berijtihad kemudian salah dapat pahala 1. Kalau berijtihad benar dapat pahala 2. Lah kita berilmu tidak, gitu kan? Dalam hadis dikatakan ana zaimun bi baitin fil jannah. Aku jamin rumah di tepi-tepi surga. Liman tarokal miro wa ingkana muhiqqan. Barang siapa meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Kan aku benar Ustazah, meskipun dia benar. Karena kalau udah kayak pingpong tuh Bu, smash, kita tahu saatnya diem. Ini mulut nih harus diplester. Saatnya diem. Wa ingkana muhiqqan. Rasulullah bilang aku jamin rumah di surga. Mau apa enggak? Barang siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Sekarang kita lihat nih ya, sayang, sangat menyedihkan. Gara-gara beda madhab, gara-gara beda organisasi Islam. Yang ustadz yang ini reaction yang ini, ustadz yang ini reaction yang ini. Bu, bilang iya gitu Bu, yang ini jam-jam kritis nih Bu, bilang iya gitu. Bu, nah gitu kan, saya jadi tentram hatinya. Masih di sini semua. Jadi kita nggak boleh tatabu auratil mukminin, mencari-cari kesalahannya orang, mencari-cari aibnya orang. Ya. Karena kalau kita sampai mencari-cari, maka ancamannya ngeri, Bu. Ancamannya apa? Allah akan permalukan kita meskipun kita di dalam rumah. Di dalam rumah loh, ditutupi loh. Siapa yang jamin? Bu. Nah gitu. Sekali lagi ya, Bu. Nah gitu. Nah, ini salah satu cara saya ngecek kalau ibu belum pindah alam. Bu. Jadi barang siapa mencari-cari tatabu auratil mukminin, mencari-cari aibnya orang, ya, mencari-cari zallatnya orang, tergelincirnya orang, na'udzubillah, Allah akan permalukan kita meskipun kita di dalam rumah. Di zaman yang gampang viral ini, na'udzubillah. Ya, jadi mudah-mudahan ini nasihat buat saya sendiri dan juga kita semuanya untuk bisa menahan diri, tidak cari-cari aibnya orang. Apalagi yang tadi ya kaitannya dengan ini adalah apa? Berdebat. Jadi hobi debat. Sebenarnya bukan mencari kebenaran lagi kalau udah debat. Cari apa? Cari pembelaan diri, ya kan? Ego dan seterusnya. Ya. Jadi di sini ya, dengan diangkatnya pengetahuan tentang itu, sesudah Nabi menjumpai si fulan dan si fulan bertengkar, maka hikmahnya adalah jangan suka berantem. Ya, Allahu a'lam. Karena hati yang baik itu, ya, itu yang tidak ada ghil, tidak ada rasa benci kepada saudaranya.
hati yang bersih. Dan kita mengharapkan dengan malam Lailatul Qadar itu kita datang dengan hati yang bersih. Ya. Insya Allah. Jadi permusuhan atau sahna di sini itu merusak hati, memutus, ya, memecah ikatan kasih sayang, ya, memutus silaturahim dan keburukan yang banyak. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kebanyakan tanda-tanda atau ada yang menyampaikan seluruh tanda-tandanya itu sesudah bukan sebelum. Ya. Di antaranya adalah antatul asyams min sobihati yaumiha baydhaun. Matahari terbitnya dalam keadaan baydha, putih. La syi'a alaha, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Atau ya, annaha tatlu yauma idin la syi'a alaha. Matahari terbit tanpa ada panas yang kalau terik betul, mencorong gitu. Saya mau ngomong kayak gitu. Kemudian malamnya malam yang sejuk, ya, Lailatun la barda fiha walahar, gak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, Lailatul Qadri Lailatun taliqah la harrah wala bardah, tidak panas tidak dingin, ya. Dan matahari terbit hamra, kemerahan, ya, dhaifah, agak lemah cahayanya. Kemudian malam tersebut jumlah malaikat yang turun, jumlah malaikat yang ada di bumi itu lebih banyak daripada jumlahnya kelikir. Berapa banyaknya, Bu? Ada yang pernah ngitung di pantai? Itu malaikat lebih banyak lagi, Bu. Sedangkan salah satu cara, ya, kita itu supaya diijabah doanya adalah, ada ulama yang mengatakan ad-du'a'u fi hadratil malaikah. Kita banyak berdoa kalau kita tahu ini saat malaikat turun. Apalagi ibu-ibu ini yang di rumah sakit nih. Orang sakit itu kan, ya. Kemudian orang wafat itu berarti dihadiri sama malaikat. Ketika ayam berkokok, ya, itu juga malaikat. Jadi ad-du'a'u fi hadratil malaikah, ketika didatangi oleh, kita tahu ini adalah malaikat sedang hadir. Ya, supaya dapat istijabah tentunya. Nah, di malam itu jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlahnya pasir, jumlahnya kerikil, ya, atau batu-batu kecil. Nah, sekarang kita gimana caranya supaya mendapatkan itu? Programnya sebenarnya terserah kita, bebas. Dan tentu kaidahnya amalan hati lebih utama daripada amalan anggota tubuh. Ya, Bu? Ya. Bu? Ya. Nah. Jadi ada orang yang lewat, Nabi bilang telah lewat seseorang dari penghuni surga. Besoknya orangnya sama, ucapannya sama, telah lewat seseorang dari penghuni surga. Besoknya begitu lagi. Sahabat ada yang penasaran, ini amalannya apa sih? Kok sampai Nabi 3 kali nyebut orang ini orangnya sama? Aku pengen tahu lah, tilawahnya itu berapa juz sih? Sedekahnya berapa juta? Sholatnya berapa rakaat? Tahajudnya? Pengen tahu gue. Nginep lah dia di rumah itu, Bu. Karena apa? Karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia pengen tahu amalan apa sampai Nabi bilang begitu. Waktu udah nginep, Bu, ternyata biasa-biasa aja gue ibadahnya. Dan mungkin kalau bahasa kita tuh kayaknya bagusan gue ibadahnya. Apa ya? Ketika udah 3 malam gak ketemu, dia bilang, aku tuh nginep di sini sebenarnya pengen tahu kenapa, ya, amalan apa yang kamu lakukan kok sampai Nabi bilang begitu 3 kali orangnya kamu. Aku sebagaimana yang kamu lihat.
Benar itu, benar. Ya udah mau maling baru bilang hanya saja aku tidak bermalam kecuali aku hilangkan rasa benci kepada saudaraku. Aku maafkan semua saudaraku. Allah. Jadi dia sebelum tidur udah maafin saudaranya semua. Gimana tuh, keren ya? Maafin semua. Itu tuh pasti ada namanya masing-masing tuh dalam hatinya ibu. Ya kan? Kagak usah disebut, jangan. Tapi apa? Aku mau maafin. Gak ada harganya aku pelihara ini daripada keutamaan dari Allah. Apalagi dijamin masuk surga. Ya Allah. Kalau seandainya masih keinget Ustazah, kezalimannya itu sulit dilupakan. Sakitnya tuh di sini. Seandainya sangat begitu. Kita minta ngerengek, nangis sama Allah, Bang. Ya Allah, aku belum sungguh-sungguh dalam memaafkan saudaraku, ya Allah. Ajari aku, ya Allah. Bersihkan hatiku, ya Allah, supaya aku bisa memaafkan dia, ya Allah. Gitu. Ya Bu ya. Dan gak perlu nunggu Idul Fitri. Ya, gak perlu Idul Fitri untuk maaf lahir batin. Ya, gak perlu nunggu itu. Gak perlu nunggu dia minta maaf duluan. Kan dia yang salah, Ustazah. Dia yang salah. Ya, tapi ada sifat namanya sifat taghaful. Melupakan, memaafkan kesalahan-kesalahannya saudara-saudara kita. Kita tahu dia salah, tapi ya pura-pura aja nggak tahu. Pura-pura aja nggak kelihatan kesalahannya. Orang kita juga banyak salah. Ya Bu, insya. Jadi prinsipnya tetap sama, kata Imam Hasan Al-Banna, ya, a'malul qulub muqaddamun min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati itu lebih utama daripada amalan-amalan anggota tubuh yang lain. Amalan hati nomor 1. Tapi mau biar mudahnya kita bikin program. Apa sih amalan-amalan yang bisa kita optimalkan? Nomor 1, iktikaf. Iktikaf itu sebenarnya adalah memusatkan perhatian kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW anna nabiyya kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Ya, tsumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi Muhammad SAW beriktikaf 10 malam terakhir sampai wafatnya beliau. Ya, dan istrinya juga ikut iktikaf sesudah itu. Iktikaf secara bahasa itu menetapi sesuatu, menekuni sesuatu, berdiam lama di suatu itu. Ya, makanya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 52 disebut akifun, tapi bukan iktikaf yang ini. Kita lihat ya, ayatnya ada kan? Gak kelihatan ya? Nanti di-share aja. Di sini dikatakan idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apa ini yang kamu tekun menyembahnya, yang kamu iktikaf di depannya? Di depannya patung, Bu, iktikaf, Bu. Menatapi, gitu kan? Duduk lama di depan patung. Jadi, ya, iktikaf itu seperti itu. Tapi ini yang nggak bagusnya. Sekarang ada berhala, tahu nggak Bu? Sekarang ada berhala baru. Berhalanya gepeng. Ternyata sekarang itu ujian gak cuma 3 tak. Tahta, wanita, harta. Ada tak yang keempat, kuota.
Jadi lagi ngapain? Lagi itikaf. Scrolling itu berarti itikaf. Di depan sos. Siapa di sini ngaku yang niatnya mau 5 menit? 5 menit. Berapa, Bu? Jadi 1. Benar nggak? Tapi bagi seorang yang tahu bahwasanya hari-hari itu akan jadi kebahagiaan atau jadi penyesalan nanti di hari kiamat. Ya, hari-hari itu akan ditanya, dihabiskan buat apa? Ibu-ibu kalau nggak datang pengajian sekarang di ruangan atau sampai rumah, ngapain, Bu? Bu. Jadi cari teman-teman yang baik, yang solihah, yang mengingatkan kita, ya. Karena teman itu mengajak, sohib itu sahib, menggeret kita. Dah, lanjutin dulu. Jadi i'tikaf di sini kalau dalam Quran surah Al-Anbiya itu dia tekun menyembah berhala. Ya. Kemudian juga di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dikatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Akan tetapi jangan campuri mereka, jangan bergaul dengan mereka, maksudnya bergaul suami istri pada saat kamu iktikaf. Itulah batasan-batasan ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Secara terminologi, iktikaf kalau tadi berdiam menetapi sesuatu secara bahasa, secara terminologi adalah berdiam di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah. Ya, cuman itu tadi, Bu, berhalanya itu perlu ditinggalin di rumah kayaknya tuh. Jangankan buat iktikaf ya, Bu ya. 1 juz tuh bisa berapa kali bolak-balik tuh kalau ada ting-tong gitu kan. Wih, grup lagi rame. Lupa tadi baca Quran ini mana tuh. Ya Allah. Ya, fitnah yang nomor 4 ya, apa tadi? Kuota. Ya, jadi berdiam di masjid dengan niat taqarrub kepada Allah. Landasan persyariatan, Nabi beriktikaf di setiap bulan Ramadan di 10 hari terakhir, dan ketika tahun beliau wafat, beliau iktikaf 20 hari. Ya. Beliau beriktikaf bersama dengan keluarga, dengan istri. Iktikaf ada 2 macam. Berapa macam? Yang kompak bilangnya. Jangan kelihatan kayak orang puasa nggak sahur gitu, Bu. Iktikaf ada 2 macam. Ya. Iktikaf wajib dan iktikaf sunnah. Iktikaf sunnah adalah iktikaf yang dilakukan secara sukarela oleh kita. Jadi ibu nunggu asar duduk itu iktikaf. Ya, daripada buka, daripada scrolling, daripada ngapa-ngapain, duduk sebentar. Itu iktikaf. Tadi lupa kita ngingetin, sekalian niatin iktikaf, Bu. Kan ini masjid tuh. Sekalian niatin iktikaf. Ya. Jadi secara sukarela dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada iktikaf yang wajib apabila seseorang bernadar. Apabila seseorang bernadar, apakah nadar mu'allaq atau mutlak? Ya pokoknya aku mewajibkan untuk diriku iktikaf misalkan, maka sudah wajib bagi dia. Enggak harus langsung 10, enggak. Aku mau iktikaf sampai asar misalkan, ya udah. Ya, maka wajib bagi dia sampai asar. Misalkan dia niat iktikaf sampai maghrib, maka wajib bagi dia sampai maghrib dan seterusnya. Jadi apa yang diwajibkan untuk dirinya itu baru wajib. Tapi kalau dia enggak
ya mewajibkan untuk dirinya, maka tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Ya. Atau misalkan tadi nadar mu'allaq. Kalau Allah kasih aku kesehatan, aku mau iktikaf 1 malam misalkan begitu. Ya udah, wajib bagi dia ketika nadarnya udah dipenuhi sama Allah. Tapi lebih baik lagi kita takarub aja kepada Allah sambil berdoa, ya Allah sehatkan aku. Gitu. Jadi ibadahnya tetap dilakukan, kemudian sambil minta kepada Allah. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, maka hendak dia mentaatinya. Tapi barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka nggak perlu diikuti. Jadi misalkan dia dulu pernah bernadar, ya kan? Sampai kapanpun aku nggak mau dilamar sama dia. Ternyata jatuh cinta, Bu. Dilamar. Padahal dia sudah pernah, ya misalkan mengucapkan sumpah seperti itu, dan dia melihat lebih baik menikah kan lebih baik daripada tidak menikah, ya kan? Maksiat itu dosa. Maka dia cukup kafarat sumpah. Kafaratnya 4, membebaskan budak, ya, memberi pakaian 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Gak harus berturut-turut. Pilih aja salah satu. Teman saya ada yang begitu, Bu. Sampai kapanpun gak mau aku nginjek rumahnya, katanya. Dia butuh, ya, dapat tawaran pekerjaan di rumahnya. Ya udahlah, akhirnya kafarat sumpah daripada gak dapat kerjaan, ya gak, Bu? Nah itu benar. Barang siapa bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia melakukannya. Tapi kalau dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti. Misalkan ada orang tua yang dia pernah ngomong sama anaknya, apa? Nah, aku mau begini. Tapi itu adalah kemaksiatan, misalnya. Allah nggak ridho dengan perbuatan itu, maka tidak perlu diikuti. Allah alam bisawab. Program iktikaf, waktunya kapan nih? Kalau iktikaf yang wajib, maka waktunya sesuai yang dia nadarkan, yang dia ucapkan, yang dia wajibkan. Misalkan bernadar 1 hari, maka wajib 1 hari. 1 hari, ya sebelum subuh udah masuk masjid, selesainya sesudah maghrib, itu 1 hari. Ya, sebagaimana Aisyah meriwayatkan, apabila Rasulullah mau i'tikaf, maka beliau ke masjid kemudian sholat fajar. Ya, kecuali yang 10 terakhir. 10 yang terakhir dimulainya tetap dari maghrib pertama. Ya. I'tikaf sunnah diperbolehkan memutus i'tikafnya sesuai dengan sekendak hati kita. Kalau sunnah doang, nggak apa-apa, Bu. Ternyata dipanggil sama atasan, dipanggil sama suami misalkan, dan seterusnya. Jadi boleh tuh diputus saja. Nanti kalau mau iktikaf lagi, tinggal diperbaharui niatnya. Di masjid mana? Di masjid mana saja, tapi harus di masjid, jangan iktikaf di rumah. Itu namanya bukan iktikaf, apalagi iktikafnya di depan TV. Ya, itu bukan iktikaf. Syarat iktikaf Islam mumayyiz, suci dari janabah, haid dan nifas. Rukun iktikaf 1, berdiam. Ya. Yang kedua, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Diutamakan masjid jami. Biar apa? Biar nggak perlu keluar untuk sholat Jumat. Ya. Atau kata ulama, kullu masjidin lahu muadzinun wa imam fal i'tikafu fihi yasluh. Di setiap masjid yang memiliki muadzin dan memiliki imam, maka i'tikafnya di sana betul. Ya, hadisnya hadis dhaif tadi. I'tikaf Nabi itu 10 malam terakhir. Tapi kalau kita mau yang seperti i'tikafnya Nabi, mulai dari malam ke 21 kalau 30 hari.
dan malam ke-20 kalau 29 hari Ramadannya. Kenapa? Karena 10 hari terakhir. Ya. Di sini disebutkan ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyatakifa shallal fajr. Ya. Rasulullah apabila ingin beriktikaf, beliau sholat subuh dahulu, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Jadi boleh mengambil satu tempat untuk ya, kita sering di tempat itu, misalkan pojokan sebelah mana, mak-mak paling ngerti lah itu, ada tandanya ya, mukenanya udah ditaruh dah di situ. Ya. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak ibadah, menyibukkan diri dengan sholat. Ya, sholat itu ada 2 macam. Kalau sholat sunnah ya Bu, sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyad. Jadi kalau sholat sunnah mutlak udah ditentuin dulu mau sholat apa. Ya, kalau sholat sunnah mutlak tidak ditentukan berapa, bebas. Ya, nggak ditentuin berapa, bebas. Tapi kalau sholat sunnah muqayyad tertentu tuh, mau sholat taubat, apa mau sholat hajat, apa mau sholat duha, apa mau sholat qiyamul lail misalnya, atau mau sholat tahajud, atau mau sholat apa, istikharah misalnya. Ya, kalau sholat sunnah mutlak terserah, nggak perlu ditentukan mau sholat sunnah apa. Jadi langsung bilang aja, bagi yang melafatkan niat, mau niat sholat sunnah mutlak lillahi ta'ala. Oke? Kemudian diperbolehkan untuk membuat tenda. Ya, di posisi di masjid itu tanpa mengotori tentunya ya Bu ya. Udah bagian situ colokan, nyolok terus tuh HP gitu kan, yang lain kagak dipinjemin. Jangan. Termasuk ya disunahkan mempelajari ilmu. Ini kita lagi belajar sekarang, niatin juga iktikaf. Ya, belajar tafsir, hadis, sejarah Nabi, salafus saleh dan lain sebagainya. Dimakruhkan ngapain? Dimakruhkan untuk mengucapkan atau ya melakukan perbuatan yang tidak penting, apalagi yang tidak baik. Ketemu sama temen asik ngobrol, ngalor ngidul, akhirnya makan bangkai saudaranya. Ini keluarga ini udah capek nih, urusan banyak, ekonomi melilit. Ya, kita pikirin keluarga kita, masih sempet mikirin keluarga artis. Diskusi masalah apa? Keluarga artis. Ta'udzubillahi min dzalik. Itu yang namanya gosip. Semakin digosok semakin ngerti aja mama. Ya, jadi perkataan yang tidak penting. Dalam hadis disebutkan, man lam yada qaula zur wa amila bihi, atau di riwayat yang lain wal jahl falaisa lillahi hajah an tada'a ta'amahu wa syarabah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa tidak mampu meninggalkan perkataan kotor, perkataan buruk dan perbuatan kotor atau perbuatan buruk, ya, maka Allah tidak butuh meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh sama puasanya dia. Na'udzubillahi. Udah lapar-lapar, tapi nggak bisa nahan lisannya dari perkataan, nggak bisa nahan jempolnya dari komen yang buruk. Ngapain? Ya, Allah nggak butuh sama puasa kita meskipun kita sudah meninggalkan makan dan ya. Kemudian di sini juga disebutkan jangan diem wae, mentang-mentang iktikaf diem wae, diajak ngobrol sama temennya nggak mau jawab. Ya, dalam hadis dikatakan ya, la yatim ba'da ihtilam wala simatu yaum ilal lail. Jangan kamu diem wae seharian, jangan diem wae, ya tetap ngobrol secukupnya.
bertegur sapa secukupnya, ya kan? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasbawat. Perkataan yang ma'ruf. Kemarin habis operasi ya, gimana, lancar? Orang tua gimana, udah sehat? Ya, perkataan yang ma'ruf. Mohon maaf ya, kemarin belum sempat tengok. Perkataan yang ma'ruf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan caci maki, dengan cela, dengan menyebut-nyebut. Nauzubillah. Jadi qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf. Diperbolehkan ngapain aja? Nomor 1, boleh keluar dari tempat iktikaf, misalkan untuk suatu kebutuhan, yaitu mengantar keluarga yang menjenguk. Baginda Nabi pernah berjumpa dengan Sofia, kemudian mengantarkan Sofia sampai ke rumahnya. Beliau berdua sama Sofia di gang yang sempit. Tahu-tahu di ujung sana ada sahabat ngelihat Nabi sama perempuan, terus cepet-cepet pergi. Tunggu dulu. Ini Sofia istriku. Ya Rasulullah, masa kita mau curiga sama engkau? Kata Nabi apa? Sesungguhnya setan itu mengalir pada urat nadi, urat darah kita. Ya, lebih baik kita konfirmasi sebelum dia berprasangka buruk. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya Nabi tetap mengantarkan istri beliau ke rumah. Jadi untuk suatu kebutuhan yang jelas. Yang kedua, menyisir rambut, tapi jangan ngotorin karpet. Mentang-mentang rambutnya pada copot, karpetnya tambah tebel gara-gara rambut kita. Memotong kuku, ya. Membersihkan badan, pakai pakaian yang bagus, nggak ada masalah pakai pakaian yang bagus, nggak harus jelek gitu kalau kita iktikaf. Memakai minyak wangi secukupnya. Keluar dari masjid untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Seperti apa? Buang air, ya, mau muntah, ya lebih baik keluar daripada di masjid. Ya Bu ya. Ya, untuk sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Makan, misalkan nggak ada makanan, perlu beli makan, misalkan, nggak apa-apa. Ya. Kemudian Ali berkata, kalau seseorang beriktikaf, hendaknya dia tetap melakukan sholat Jumat di Masjid Jami. Misalkan dia iktikafnya nggak di Masjid Jami, dia tetap menghadiri jenazah, dia tetap menjenguk orang sakit, boleh. Ya, boleh mendatangi keluarga untuk kebutuhan mereka, tapi upayakan tetap berdiri. Jadi misalkan pulang, karena apa? Karena nggak ada yang ngangkatin galon nih, anak perempuan di rumah semua. Ya, suami kita pulang dari iktikaf mau ngangkat galon atau mau masang gas, ya biasanya kan mama nggak bisa kan. Nah, kalau bisa jangan duduk, ya berdiri secukupnya, terus segera pergi. Meskipun itu tidak membatalkan, ya, diupayakan saja. Kemudian boleh makan, minum, tidur dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Boleh melakukan akad seperti akad nikah, jual beli. Tapi berdagang makruh di masjid. Kalau berdagang makruh di masjid karena masjid bukan tempat untuk berdagang. Ya, yang membatalkan iktikaf sengaja keluar tanpa kebutuhan yang jelas. Iseng aja keluar, batal. Meskipun cuma sebentar. Yang kedua murtad, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga kehilangan akal. Yang keempat haid atau nifas. Yang kelima bergaul suami istri. Sedangkan menyentuh tanpa syahwat nggak ada masalah. Karena Nabi pernah nyender, gitu kan, sama Aisyah disisirin. Padahal Nabi sedang iktikaf. Jadi Aisyah dari dalam kamar beliau itu nyisirin beliau. So sweet banget. Lanjut ya. Tadi pertama apa? Iktikaf. Yang kedua, mudharasatul Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an dan bersedekah. Sepaket nih, soalnya hadisnya sepaket. Ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang sangat dermawan.
Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, tapi Nabi lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Ya. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Kalau Nabi mah tadarusnya sama Jibril ya. Kalau kita kan sama tetangga komplek ya. Kalau Nabi mah tadarusnya sama Jibril. Ya. Wa kana Rasulullah ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nyoh. Saya pernah dengar kisah ada orang yang kalau ya Allah ini tempat pensilnya kok bagus, langsung dikasihin. Ambil. Kamu suka? Ambil. Nanti dia beli lagi atau dia pakai yang lain. Tapi ya Masya Allah ya, biasanya sebanding tuh sama keberkahannya. Ya, tapi nggak usah dipraktekin sekarang, megang kerudungnya temennya, ambil. Karena biasanya tuh sepadan tuh kebaikannya orang sama temennya juga punya rasa malu gitu ya. Dan bagaimana para salafus saleh memiliki interaksi yang menakjubkan dengan Al-Quran. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 5. Masih lama kan ya? 15 menit lagi. Jadi para salafus saleh itu punya interaksi yang luar biasa dengan Al-Quran. Hak Al-Quran itu nggak cuma sekedar dibaca. Hak Al-Quran itu nomor 1 diimani, nomor 2 dibaca, ketiga ditadaburi, keempat diamalkan, kelima berhukum dengannya. Banyak hak-hak Al-Quran, tapi kita nganggapnya dibaca itu selesai. Oh tadi diamalkan belum ya? 1 diimani, 2 dibaca, ya udah betul ya. 3 ditadaburi, yang keempat diamalkan, kemudian berhukum dengannya. Ya itu hak-hak Al-Quran. Kita udah semua apa belum? Ya. Dan satu kisah yang luar biasa, ada seorang sahabat ketika turun ayat tentang apa bu? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Jadi ada ayat turun, siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Allah pinjam sama kita. Bahasanya qardon hasanah. Qardon hasanah kan? Pinjaman yang baik. Kata ulama apa? Kenapa sih kok Allah pakai istilah qardon hasanah? Kenapa bu? Karena tahu kita itu pelit bu. Karena tahu kita pelit, jadi bahasanya qardon hasanah. Padahal harta kita pun hartanya Allah yang ngasih Allah. Tapi bahasanya mau nggak kamu meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Kalau namanya pinjam pasti balik. Itu dari saking pelitnya kita harus pakai bahasa qardon hasanan. Jadi ada sahabat ini bilang apa? Kalau begitu ya Rasulullah, kebunku ini mau aku pinjamkan ke Allah. Terima ya Rasulullah, ini kebunku. Istrinya sama anaknya masih di dalam lagi makan kurma bu. Keluar, ini sudah aku pinjamkan kepada Allah. Allahu Akbar. Ini orang cerdasnya luar biasa. Ketemu sama ayat langsung dia berusaha untuk berinteraksi dengannya dengan baik. Lah kita bagaimana tuh? Ada seorang alim, orang soleh di Mesir, ketika dia sebenarnya mau membahas suatu masalah, tapi sebenarnya masalah ini nyerempet ke ghibah gitu. Nanti kita diskusikan ya di masjid ya. Sholat lah ya. Sudah selesai sholat, kita udah mojok mau rapat ngomongin masalah si fulan. Temanya fulan. Terus ada jamaah kedua sholat. Imamnya baca Al-Quran. Bacaannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok sekelompok golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang kamu olok-olok itu lebih baik daripada kamu. Cuman denger imamnya baca itu, dia bilang apa? Kita nggak jadi bahas si fulan. Punya interaksi yang kuat dengan Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW apa?
Kan Ibu tahu surah Ar-Rahman ya Bu ya? Kan itu ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Yang kamu dustakan kan? Kata Nabi apa? Jin jawabannya lebih baik, responnya lebih baik daripada kalian. Setiap kali jin mendengar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka langsung berkata apa? Tidak satupun dari nikmatmu yang kami dustakan ya Allah. Padahal kalian berdua itu jin dan manusia. Allah. Ada lagi seorang sahabat, Ammar bin Yasir sama Usaid bin Khudair kalau nggak salah. Mereka, saya ini kalau udah sore kayak gini khawatir ibunya ngantuk. Jadi ya. Jadi dua sahabat ini dapat tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga-jaga di perbatasan. Bagi dong setengah kamu, setengah malam aku. Jadi misalkan dari Isya sampai tengah malam siapa? Ya, dari tengah malam sampai akhir siapa? Gantian itu dua sahabat. Pertama Ammar bin Yasir dulu. Udah sampai tengah malam gantian. Daripada jaga-jaga doang, gitu kan? Mendingan sambil sholat. Akhirnya dia sholat itu. Dipanah Bu. Jadi ketahuan. Oh, ada musuh, kemudian dipanah. Satu kali kena panah, dicabut, dibuang, dia melanjutkan sholat. Dipanah yang kedua Bu. Dicabut, dibuang, masih melanjutkan sholat. Ketiga kalinya dipanah, dicabut, dibuang, menyelesaikan sholatnya, kemudian buku dan menyelesaikan sholatnya baru dibangunin. Ammar bin Yasir kelihatannya ini apa? Kok nggak dari awal itu udah berdarah-darah kayak gini? Kenapa nggak dibangun dari awal? Jawabnya apa Bu? Aku sedang membaca Al-Quran dan aku benci untuk mengurusnya. Jadi mereka itu punya interaksi yang luar biasa dengan merasa lega sekali. Bahkan karena aku tak dulu mau selesai ayat ini, aku gak senang memutus ya bacaan ini sebelum apa? Sebelum sampai selesai bacaan ini. Ya Allah, kita kayak gitu loh. Padahal kata salafus saleh kan kalau betul hati kita itu bersih, kita nggak akan puas dengan membaca Al-Quran. Jadi kebalikannya apa berarti? Aku lupa lafaznya. Berarti hati kita lanjut. Ya, yang berikutnya adalah qiyam. Qiyamul lail. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa. Udah mepet ya? Hah? Masih ada waktu. Oh, tenang ya Bu, konsumsinya masih disiapkan. Perhatiannya masih ke sini dulu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qoma, ini harus hafal nih ibu-ibu nih. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Barang siapa qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah. Allahu Akbar, kesempatan banget Bu. Kecuali nggak punya dosa. Di sini ada dosanya apa enggak nih ibu-ibu nih? Ya berarti kesempatan. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudan. Dan dari sebagian malam lakukanlah salat tahajud ya, sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun
akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Quran surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai 19. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman surga dan di mata air surga, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Siapa mereka itu yang bertakwa, yang di surga mengambil keindahan-keindahan itu? Mereka itu dulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah. Dan di harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Itu ciri orang yang bertakwa. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah, dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Bersabarlah, kata Allah, ya, bersama orang-orang yang menyeru Allah di pagi dan sore hari. Ya, cari teman-teman solihah. Bu, teman kita itu bakal jadi penyesalan atau jadi keberuntungan. Ada orang-orang yang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai saja aku nggak jadikan si fulan itu jadi teman gue, jadi bestie gue. Gue diajarin kagak bener. Salah sendiri. Ya Bu ya. Ya, kita mendekat sama orang-orang soleh. Itu penolong kita, Bu. Orang-orang yang istiqomah. Jangan deket, jangan jauh-jauh. Pegang tangannya, jangan jauh-jauh. Udah susah nyari teman begitu, ya. Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya. Apakah ya, orang yang beribadah di waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Dipercepat deh, kelihatannya aromanya udah mengganggu konsentrasi. Padahal ngakunya puasa semua. Dalam hadis dikatakan, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Tebarkanlah salam, ya. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang miskin, ya. Wa sallu bil laili wan nasun niyam, salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga kamu dengan selamat. Allah. Ya. Nabi katakan alaikum biqiyamul lail, hendaknya kamu melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina qablakum, sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi kalau kita mau ikut orang-orang soleh, biasain qiyamul, ya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at. Ya, yang namanya tahajud itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, menghapus segala kesalahan, mencegah dari perbuatan dosa. Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seseorang itu dari qiyamul lail. Ya. Ada 3 orang yang dicintai oleh Allah.
Salah satunya adalah orang yang memiliki istri yang cantik dan kasur yang empuk, tapi dia tinggalkan untuk qiyamul. Istrinya cantik, kasurnya empuk, AC-nya tapi dia tinggalkan untuk qiyamul. Cuman kita kita itu kan istri ya Bu, kita maunya qiyamul lail, tapi suami manggil, gimana Bu? Hah? Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Udah tua Ustazah, laki-laki kayak gak ada tuanya. Ya, adab, cepet ya. Adab qiyamul lail. 1. Sebelum tidur niat dulu mau qiyamul lail. Karena kalau tertidur kita udah dapat pahala. Jangan sengaja ditidurin aja. 2. Pas bangun menghapus kantuk. Ya, berwudu, bersiwak, memandang langit. Sunnah Bu. Mandang langit. Ada jendela nggak di situ? Ya udah lihat aja sebentar sebelum qiyamul lail. Ya. Kemudian berdoa, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni astaghfiruka li dzambi wa as'aluka bi rahmatik Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaita wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Habis baca doa ini, baca 10 terakhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka sampai akhir surah. Udah, sesudah itu baru ya, apakah tahajud dulu atau doa tahajud terserah ibu. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq was sa'atu haq wa muhammadun haq. Sampai akhirnya, insya Allah ibu-ibu udah pada hafal. Udah belum? Ya udah, nanti ini di-share biar saya dapat pahala. Tapi ada syaratnya, Bu. Mau gak di-share ini? Ada syaratnya ya? Boleh? Doakan saya. Ya Allah, ampunilah Ustazah Sumaya, gitu ya. Adab yang keempat, memulai 2 rakaat yang ringan, jangan terus baca yang panjang. Mulainya dari 2 rakaat yang ringan, yang pendek aja. Sesudah itu kalau mau baca yang panjang boleh. Tapi kalau kita dari awal sampai akhir pendek semuanya. Terus yang kelima, kalau ngantuk banget tidur. Kalau ngantuk banget. Kenapa? Dalam hadis dikatakan kalau kamu ngantuk banget tidur, karena bisa jadi dia berdoa, dia malah mencaci dirinya sendiri. Dia malah melaknat dirinya sendiri. Jadi kalau udah kerasa kayak nggak bener nih, gitu ya, tidur dulu. Yang keenam, mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Udah kali ya, udah jam 5:04. Hah? Nanti kan di-share ya, Bu? Ya. Mengerjakan sesuai kemampuan. Ya, tapi terus mendekat dan melakukan dengan rutin. Di masjid ada tali, ya kan? Kami bertanya, ini talinya siapa ini? Kayak tali berbulan. Oh, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Supaya dia kalau qiyamul lail pegangan sama tali itu. Kalau dia ngantuk capek, pegangan sama tali. Terus kata Nabi apa? Lepasin.
Qumu minas sholati ma tubiqun. Salatlah kamu sekadar kemampuanmu. Fa innallaha la tamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan hingga kamu sendiri yang bosan. Allah nggak bosan. Tetap ngasih pahala, tetap ngasih rahmat. Tapi kalau kita bosan. Ya, jadi lakukan sesuai kemampuan, tapi melakukannya dengan rutin. Ya, Nabi pernah bilang, ya, ni'mal abdu Abdullah, ingqoma minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau dia sholat qiyamul lail rutin. Jadi kita disuruhnya rutin, tapi sesuai dengan kemampuan. Sesudah qiyamul lail itu ada bersama dengan keluarga. Bu, mau masuk surganya sendirian apa bareng-bareng? Tentu, ya. Apabila sudah masuk 10 hari terakhir, maka Nabi apa? Ahya lailah, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, membangunkan istrinya. Bu, dalam hadis dikatakan kalau ada seorang perempuan atau seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk qiyamul lail, kalau dia nggak mau maka dipersiki dengan air, dia akan dapat rahmatnya Allah. Dan Allah akan merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya nggak mau maka dipersiki dengan air, ya, maka dia akan dapat rahmatnya Allah. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Dua orang ini, suami istri ini, akan tercatat sebagai orang-orang dzakirinallaha katsiran, yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena suami istri ini dia jadi tolong dalam kebaikan. Tapi kalau Bu, sholatnya aja masih Senin Kamis, Bu, mohon maaf nih, kalau sholatnya aja masih Senin Kamis, ya, disuruh ke masjid masih marah, gitu kan? Belum terjadi tolong-tolong. Jadi untuk nyari yang tingginya kita mulai dari yang rendahnya dulu. Insya Allah. Ya, nanti juga membangunkan Aisyah. Ketika Rasulullah sholat, yang mulainya panjang bagus kan? Nanti kalau udah tinggal witir, nanti bangunin Aisyah. Umi ya Aisyah wa akhiri. Wahai Aisyah, bangunlah dari kamu sholat witir. Karena dia nggak sanggup panjang, maka dia ambil witirnya. Yang terakhir adalah banyak berdoa. Dan doa yang dianjurkan apa, Bu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Kalau Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah alam bisawab. Itu saja dari saya. Takutnya banyak-banyak nanti aroma yang di sebelah sana sudah mengganggu konsentrasi. Allah alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya, alhamdulillah, amin.